Haleluya. Puji Bapa Yahweh. Shalom Aleichem. Kembali kami dari Cross TV edisi Bahasa Indonesia. Saya Reverend Tony Paul Bastaman dari Los Angeles. Hari ini kami kedatangan seorang hamba Elohim yang luar biasa. Beliau adalah perintis dan pendobrak nama Yahweh, pemulihan, awal dari pemulihan di akhir zaman ini. Beliau juga adalah ketua sinode dan founder dari Gereja Pemulihan Firman yang lebih dari 30 gereja di Indonesia dan di Amerika. Ladies and gentlemen, Reverend Dr. Yakob Sulistyo STHMA. Selamat siang, Pastor. Selamat siang, Pastor. Terima kasih, senang sekali bisa berada di Cross TV pada saat ini. Ya, Pastor, boleh mungkin menceritakan shortly background mengapa sampai Anda menjadi seorang perintis di Indonesia sebelum lebih lanjut lagi? Ya, awalnya sebetulnya sekitar tahun 2001 ada seseorang yang memperkenalkan tentang nama Yahweh kepada saya. Saya sekolah teologi dan saya menganggap Yahweh itu tidak boleh disebut. Maka saya menolak keras. Tetapi ternyata setelah saya selidiki, justru Yahweh si pemilik nama itu menghendaki namanya dipanggil dan disebut supaya tidak dilupakan orang, seperti yang pernah terjadi yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Begitu. Oke. Kami mendengar, bahkan senior-senior di Indonesia mendengar perjuangan Anda, sehingga Anda berjuang begitu gigih, tentunya tidak mudah. Boleh ceritakan sedikit? Ya, sebetulnya ketika saya menolak, saya tahu bahwa orang yang memberitakan nama Yahweh kepada saya itu orangnya straight, sehingga saya berpikir kalau ini tidak benar, tidak mungkin. Lalu saya pelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh, dan ternyata benar, maka saya mensosialisasikan. Nah, ketika saya mensosialisasikan kepada jemaat, saya mendapatkan tantangan dari sinode, saya disingkirkan, saya dipecat, saya dibuang, dimiskinkan, dan itu tidak cukup hanya sampai di situ. Saya ternyata dilaporkan ke polisi, saya dilaporkan ke Linmas, dilaporkan ke Departemen Agama supaya saya tidak bisa lagi berbicara, dan bahkan saya dipanggil kepolisian 2 kali sampai ke polisi wilayah di Kota Semarang. Tetapi karena bagi saya ini tidak berbicara soal sekedar nama, tetapi berbicara soal keselamatan seperti yang tertulis di dalam kitab Yesayahu pasal 43 ayat yang ke-11, yang dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Anoki Yahweh wa enmi bal adai mosia. Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain aku. Maka saya berpikir ini hanya di Indonesia ada orang ataupun oknum yang berusaha untuk menghilangkannya. Karena ada orang mengatakan bahwa nama Yahweh itu hanya ada di Perjanjian Lama. Ternyata di dalam kitab berbahasa Ibrani, Brit Kadasa, khususnya di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa Yahweh itu siapa yang mengucapkan nama Yahweh itu akan diselamatkan. Kikol asyer yikrak besem Yahweh yimalet. Siapa yang berseru dalam nama Yahweh dia akan diselamatkan. Lalu kenapa kok bukan Yeshua HaMashiach yang selama ini di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu hanya sementara di bumi. Tidak lain, Yesus Kristus itu adalah Yahweh itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jadi Yeshua HaMashiach yang selama ini di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus itu bukan manusia, hanya wujudnya saja. Dulu saya punya statement Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach itu
100% Tuhan dan 100% manusia. Setelah saya mengenal Yahweh, saya baru menyadari dan diberi hikmat bahwa Yeshua HaMashiach itu 100% Tuhan dan 100% berwujud seperti manusia. Kenapa? Karena kalau Yeshua HaMashiach itu manusia, berarti Yeshua HaMashiach tidak bisa menyelamatkan. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Elohim. Artinya semua manusia sudah berdosa. Bagaimana mungkin orang berdosa bisa menyelamatkan orang lain? Ini jelas tidak mungkin. Dan kitab Matius atau Matius pasal 1 dikatakan bahwa Yeshua itu lahir dari Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Bukan hasil percampuran antara spermatozoid pria dengan sel ovum atau sel telur perempuan. Itu hal yang kedua. Sebentar, Pastor Yakob Sulistyo, begitu excitednya. Saya mendengar tadi, memang Alkitab mencatat bahwa pada saat menceritakan kebenaran, tantangannya luar biasa. Betul. Sebegitunya Pastor Jacob ini, dia sampai dimiskinkan, diusir oleh karena hanya suatu nama. Dan ini di dalam kekristenan sendiri. Nah, kembali lagi, pribadi saya sebagai hamba Elohim juga tahu bahwa di Alkitab dikatakan in the end time the knowledge will increase. Pada hari-hari akhir ini pengetahuan akan bertambah dan HaMashiach, Yeshua HaMashiach yang ditulis di Alkitab Indonesia, Yesus Kristus akan tinggal di Semayim, di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, ini pemulihan segala sesuatu ini terjadi. Makanya sebelum tadi lebih dalam lagi kepada apa yang diterangkan, begitu perjuangannya, kalau bertanya secara pribadi, Anda berjuang dimiskinkan, bahkan kami dengar bahwa saksinya masih hidup, Anda pun sempat mau dibunuh bukan dari orang luar. Ya, oleh karena nama kebenaran, dan sekarang ini sudah dibuktikan. Nah, dari perjuangan ini makanya orang senior mengerti bahwa Anda seorang pionir di Indonesia sampai ke sidang sebagai saksi ahli di penggugat LAI. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih, ada suatu perjuangan yang luar biasa tentunya. Dia menyerahkan seluruh hidup masa depannya hanya untuk yang dikatakan tadi. Yahweh adalah Elohim satu-satunya juru selamat dunia. Mungkin di poin ini lebih membuat Anda sampai berkorban. Iya. Saudara-saudara, karena di Indonesia nama Yahweh itu diubah menjadi Tuhan TUHN huruf besar semua dan Allah ALLAH huruf besar semua di dalam kitab Perjanjian Lama. Sedangkan di dalam kitab Perjanjian Baru diubah menjadi Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar dan Allah hanya A-nya saja yang huruf besar. Sehingga nama Yahweh jadi ditinggalkan. Justru orang-orang Indonesia khususnya para pendeta mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Bapa. Padahal tidak pernah tertulis di sana sebagai pencipta langit dan bumi. Dan saya pelajari Allah itu adalah nama sesembahannya umat Islam yang diambil dari sesembahannya suku Quraisy. Jadi saya berpikir ini sebuah kesalahan besar sehingga perlu diluruskan. Karena itu saya siap menderita karena saya membawa keluarga. Apabila saya salah di dalam mengaplikasikan firman Tuhan, berarti keluarga saya juga ikut salah. Tapi saya bersyukur pastor sekarang ini nama Yahweh sudah semakin besar, dan bagi orang yang belum mengenal nama Yahweh sampai tidak berani menyatakan kebenaran, saya katakan percuma jadi pendeta. Ada orang mengatakan Yahweh tidak bisa disebut. Kalau Yahweh tidak bisa disebut, kenapa ditulis ribuan kali? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibaca atau dibunyikan? Kalau orang di Indonesia mengatakan nama Yahweh itu, orang Yahudi pun tidak berani menyebut. Nah, orang Yahudi tidak menyebut karena dia lebih taat kepada Talmud daripada taat kepada firman. Padahal firmannya mengajarkan bahwa
Hodula Yahweh kiru vesmo hodio famim alilotai. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, dan beritakanlah di antara segala bangsa-bangsa. 1 Tawarai 5 ayat yang ke-12. Begitu pentingnya ya nama Yahweh itu, yang orang tidak menganggap itu arti sebuah nama. Yang saya tahu kalau arti sebuah nama itu dari William Shakespeare. Iya. Tetapi Alkitab itu begitu penting karena keselamatan. Ini berbicara keselamatan. Yahweh lah juru selamat satu-satunya. Begitu pentingnya. Jadi secara teologis ya, tadi diceritakan juga apa dampak daripada di dalam dunia spiritualnya, rohaninya, dan kehidupannya itu juga apa dampaknya. Kan orang hanya memperdebatkan hanya sekarang namanya. Iya. Silakan. Jadi memang orang berpikir apa sih artinya sebuah nama? Justru nama itu penting. Ada orang yang mengatakan bahwa saya mah disebut dengan apa saja enggak masalah. Oke, Anda mengatakan tidak masalah karena Anda si pemilik nama memang tidak mempermasalahkannya. Tetapi kitab suci mengajarkan Bapa Yahweh itu mempermasalahkan namanya. Karena itu jangan sampai namanya ditinggalkan sehingga orang jadi melupakan namanya. Beberapa kali nama Yahweh ditinggalkan sehingga berkali-kali juga Yahweh dilupakan namanya. Oleh karena itulah maka ketika Tuhan memberikan kepada saya satu kekuatan untuk menyatakan kebenaran ini, saya tidak peduli walaupun saya harus dimiskinkan, saya dipecat, disingkirkan, dilaporkan polisi dan sebagainya. Bahkan saya disidang oleh kiai-kiai. Ada 12 kiai menyidang saya, menyatakan bahwa saya membuang Allah. Kenapa hal itu? Justru yang memberitakan itu dari pihak pendeta-pendeta Kristen sendiri yang memfitnah saya, mengatakan bahwa pendeta Yakub ini membuang Allah. Maka saya dipanggil kiai dengan tujuan untuk dibunuh. Itu yang menyampaikan justru para pendeta. Lalu saya dipanggil ke kota Wonosobo dan saya berbicara kepada mereka, saya hadapi 12 kiai. Dan ketika saya terangkan, sebetulnya justru umat Islam di Indonesia itu justru senang kalau orang Kristen tidak menyebut nama Allah sebagai Tuhannya. Karena Allah itu sebagai Tuhannya umat Islam. Wow. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih ya, seperti diterangkan itu dampaknya karena dikuduskanlah namamu di dalam itu. Namanya yang kudus bukan hanya diperdebatkan, namanya yang kudus dan kekal untuk selamanya, bukan begitu Pak? Betul. Ya. Dikatakan perjanjian baru tidak ada nama Yahweh itu sangat mustahil karena dalam perjanjian lama dikatakan namanya kekal. Ada lagu Shema Yisrael yang pada akhirnya dikatakan kerajaannya kekal selama-lamanya. Masa kerajaannya kekal selama-lamanya di perjanjian baru hilang? Bagaimana mungkin bisa hilang? Siapa yang menghilangkan? Sedangkan Yahweh sendiri mengatakan namanya dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Ya. Sebelum kita lebih lanjut dalam lagi, saudara kekasih, dikatakan namanya kekal itu nggak boleh dihapus. Ya, dikuduskanlah namamu, dia Elohim yang cemburu. Ya, cemburu dikatakan apalagi dengan jangan ada ilah-ilah lain. Nah, bahkan hari-hari ini aplikasinya, saya sendiri aktivis dari Jaringan Doa Nasional semenjak tahun 96. Di masa-masa sukar ini, kita semua tahu di dalam 2 Tawari 7 ayat 14, umatku jika namamu disebut. Ya, namanya siapa? Yahweh. Nama originnya. Dan merendahkan diri dan berbalik, aku akan mendengar. Nah, masalahnya, kalau memanggil nama yang lain, pribadinya dia kan cemburu. Ya, dan selain itu juga ibaratnya seperti saya menembak musuh-musuhnya di samping saya, tapi moncong senapannya ditujukannya ke depan, sehingga tidak kena sasaran. Makanya bertahun-tahun Indonesia berdoa, minta supaya dipulihkan, tidak pernah dipulihkan sampai sekarang. Kenapa? Karena yang dipanggil bukan nama yang sesungguhnya. Wow. Oke. Nah, dari awal perjuangan ini,
saya rasa di seluruh dunia sekarang ada end time movement dan hampir seluruh dunia karena pemulihan segala sesuatu di akhir zaman ini. Ya, hanya di Indonesia saja. Lantas sampai akhirnya Anda Pastor Jacob berhadapan di pengadilan, lantas berjuang berjuang dengan Gereja Pemulihan Firman. Silakan. Ya, untuk masalah saya diminta sebagai saksi ahli, itu karena ada seorang dosen di Jakarta yang merasa dibohongin karena nama itu tidak boleh diganti, diterjemahkan itu tidak boleh. Kok tiba-tiba diubah namanya. Orang membuat skripsi, membuat disertasi dan sebagainya ini kalau mengutip nama tidak bisa diganti. Tapi di Indonesia sudah diganti. Nah, ini menyebabkan namanya jadi hilang. Karena itu apabila saya memperjuangkan itu semata-mata bukan karena saya hebat, tetapi karena Ruach HaKodes atau Roh Kuduslah yang memberikan keberanian kepada saya untuk menghadapi. Karena yang memusuhi saya bukan 1-2 pendeta, tapi hampir semua pendeta yang ada di Indonesia memusuhi saya. Tetapi bagi saya tidak akan pernah mundur ataupun berbalik satu langkah sekalipun. Kenapa? Karena saya merasa bahwa bagi saya yang penting Tuhan tidak tidak meninggalkan saya, tidak memusuhi saya. Lebih baik saya dimusuhi orang daripada saya dimusuhi Tuhan. Makanya saya siap untuk menghadapi segala resiko. Dan saya dituduh juga untuk dikatakan sebagai penuntut Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Saya katakan saya bukan menuntut, tetapi saya diminta sebagai saksi ahli. Karena pada saat itu ada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi orang mencari saksi ahlinya, kemudian dimintalah saya untuk menjadi saksi ahli. Dan hasil sidangnya ternyata dikatakan bahwa sidang ditolak pengadilannya karena yang menuntut itu perorangan, bukan institusi. Sebetulnya kan kalau masalah kebenaran tidak peduli perorangan ataupun institusi. Firman Elohim katakan kalau iya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Ya. Puji Bapa Yahweh, berbahagialah jika engkau dianiaya oleh karena namaku. Ya, kalau tadi Om Yakub sudah berbicara banyak yang menentang, tetapi secara pribadi dari pengalaman saya, setiap pribadi datang juga kepada saya, memang namanya Yahweh katanya. Ya kalau memang namanya Yahweh, dia yang cemburu, ya kita harus memanggil karena namanya yang kudus. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih, hari-hari ini adalah in the end time ministry, ya semuanya pergerakan. Ya, gerejanya sedang dipulihkan, ya dan di gereja mula-mula pun memanggil nama Yahweh, semuanya sedang dipulihkan. Makanya tidak heran. Nah, kembali lagi kita melihat dari end time movement ini, dan saya melihat perjuangan dari Pak Yakub Sulistyo ini tidak sia-sia walaupun penderitaannya sampai mau dibunuh. Saudara kasih, hanya karena nama yang sebenarnya, bahkan Panji Gumilang saja menceritakan namanya Yahweh. Ya. Abu Janda sendiri mengatakan namanya Yeshua HaMashiach. Nah, biarlah di dalam waktu yang singkat ini juga sudah kasih. Yahweh adalah kasih, Yahweh adalah namanya yang kudus. Satu-satunya akulah Yahweh Juru Selamat. Dan biarlah ahlinya sendiri, Pastor Jacob yang dipilih, yang dipanggil untuk menerobos, menyimpulkan dari apa yang selama ini perjuangannya, dan kami percaya kemuliaan akan dinyatakan. Silakan. Ya, untuk kesimpulannya, Bapak Ibu jangan takut untuk memberitakan nama Yahweh. Kalau kita mengatakan orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh, kita ikut-ikutan, berarti sama saja dengan kita menolak Yeshua HaMashiach sebagai Elohim. Karena mereka juga menolak Yeshua HaMashiach. Padahal firman-Nya mengajarkan Yahweh itu namanya yang harus disebut dari generasi ke generasi supaya tidak dilupakan orang. Sekarang menjadi pertanyaannya, apabila Tuhan menunjuk Bapak Ibu sekarang dengan menonton video ini,
berarti Tuhan sudah memilih Bapak Ibu untuk memberitakan nama Yahweh. Beranikah kita memberitakan kebenaran itu sesuai dengan firman? Jadi jangan hanya seperti kebanyakan pendeta di Indonesia mengatakan, kita harus berani mati memberitakan kebenaran. Bila perlu kita harus bayar harga. Yang menjadi pertanyaannya, berani mati untuk siapa? Dan bayar harganya berapa? Sedangkan untuk menyebut nama Yahweh saja tidak berani. Memang pastor sudah ada beberapa pendeta yang mengatakan kepada saya, memang itu nama yang benar Pak. Tetapi bagaimana? Sinode kami belum. Nah saya katakan Anda bekerja untuk sinode atau bekerja untuk Tuhan. Karena sekarang ini komunitas di Indonesia itu sudah melenceng dari visi dan misi mula-mula firman Tuhan, yaitu supaya memberitakan kebenaran, takut terhadap bayangannya sendiri. Padahal umat Islam sudah menghendaki nama Yahweh itu dipulihkan dan orang Kristen percaya diri dengan Tuhannya sendiri. Justru orang-orang Islam yang mendukung gereja yang Tuhan percayakan untuk saya dirikan, justru orang-orang Kristen lah yang menentang. Ini kan sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena memang ini bukan sekedar nama, tetapi spirit yang berbeda. Begitu, Pastor. Wow, jadi kembali lagi, hari-hari ini sedang viral di mana-mana. Ya, end time, rapture, akhir zaman. Dan kita tahu, ya, Hamasyah Kristus akan tinggal di Semaim sampai pemulihan segala sesuatu. Makanya gereja ini diberi nama Gereja Pemulihan Firman. Firmannya dan namanya dan gerejanya akan dipulihkan seperti gereja mula-mula di Kisah Para Rasul. Ya, di Kisah Para Rasul kita tahu ya kuasanya luar biasa di akhir zaman. Reruntuhan yang berabad-abad. Correct me if I'm wrong. Yeah. Hari ini ada 230 main doktrin dan akan disatukan lagi hanya satu doktrin. Betul. Dari Kejadian sampai Wahyu. Silakan. Ya, jadi memang kenapa bisa terjadi banyak doktrin-doktrin itu karena ada unsur-unsur pribadi yang dimunculkan untuk supaya bisa dipercaya bagi dirinya sendiri. Padahal kitab suci katakan semuanya itu hanya satu, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi bernama Yahweh. Dan dia yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan dia yang ditolak kemudian mati disalib, dia naik ke Samayim, ke sorga. Kemudian dia turun kembali ke dalam dunia ini dalam wujud roh yang berbeda, yaitu Ruach HaKodes yang berdiam di dalam hati, di dalam diri manusia yang untuk memberikan nasihat. Oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekaranglah waktunya, jangan takut. Mari kita berjuang bersama-sama untuk memulihkan namanya. Karena siapa yang takut maka dia akan mengalami kebinasaan. Lebih baik kita dibenci manusia daripada kita dibenci oleh Tuhan. Ini saja yang saya sampaikan. Yang penting kita harus lebih taat kepada firman daripada taat kepada manusia. Wow, luar biasa. Jadi kembali lagi, kami bersyukur hari-hari ini ada seorang dan namanya dipermuliakan, namanya ditinggikan. Dan hari-hari ini, saudara kekasih, ada juga yang bertanya kepada saya pribadi katanya, oh Allah mengerti katanya. Yahweh tidak mengerti, dia Yahweh itu punya pribadi. Dia Elohim adalah yang cemburu. Jangan sembarangan menghina namaku. Jangan sembarangan. Dulu kita tidak tahu ya nggak apa-apa. Nah jadi kembali lagi saudara kekasih, apakah kita mengerti perasaannya dia? Ya, terkadang memang orang mengatakan yang penting hati. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, apa yang ada dalam hatimu? Kalau hatinya Yahweh, kenapa ucapannya Allah? Firman Tuhan katakan kalau iya, katakan ya, tidak katakan tidak. Apa yang diucapkan mulut berasal dari hati. Jadi ini tidak sinkron dengan firman Tuhan. Sedangkan yang punya nama menghendaki namanya disebut. Ya, jadi saudara kekasih, ya kita ini adalah di hari-hari akhir. Goncangan dengan goncangan, pemurnian dengan pemurniannya. Namanya sedang dipulihkan.
kembali dari kejadian Wahyu, please correct me if I'm wrong. Iya. Karena Yeshua HaMashiach datang ke dunia ini tidak membatalkan Torah, tetapi menggenapi dan memulihkan segala sesuatu. Dan sekarang ini di mana-mana sudah mulai mengenal. Tergantung saudara dan saya, dan kita tahu Yahweh adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Barang siapa yang takut akan Tuhan, tadi dikatakan sama Pastor Jacob, jangan takut. Karena apa saudara kasih? Penakut itu akan masuk neraka di kitab Wahyu 21. Iya. Ya, jangan takut kepada manusia, tapi takutlah kepada Yahweh Elohimmu yang akan mematikan, bahkan masukkan ke dalam neraka. Nah, hari-hari ini roh Wakad sedang dicurahkan. Bahkan di Iran sekarang ini 1 juta orang muslim terima vision and dream. Dan tidak ada yang memanggil Allah, mereka memanggil namanya Yahweh. Nah, jadi kembali lagi saudara kekasih, di dalam nama Yeshua HaMashiach kita bersyukur hari-hari ini pewahyuan-pewahyuan sedang dinyatakan. Dan kami bersyukur dengan kedatangan Pak Yakob Sulistyo yang akan berada 1 bulan sekarang ini ada di Amerika. Silahkan menghubungi, mudah sekali menghubungi saya atau apapun juga menghubungi dengan arti kata biarlah ada pemulihan sekali. Sebentar lagi gereja cuman 1, gereja Kisah Para Rasul. Itu mengacunya ke sana, dan hanya yang kudus dan tidak bercacat celah yang akan diangkat. Dan kita akan mari bukan untuk didebatkan, mari kita lakukan, pastikan kita diangkat, pastikan diselamatkan, dan kita memberitakan kebenaran. Walaupun seperti Pastor Yakob sendiri mengatakan, perjuangannya luar biasa, menyakitkan, tapi berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena namaku, namanya Yahweh Elohim, namanya Yeshua HaMashiach. Echad, ya. Jadi antara Yahweh dengan Yeshua itu satu adanya. Kenapa orang mengatakan ada istilah Tritunggal? Karena itu berusaha untuk melogikakan Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan di luar logika, tetapi melampaui akal manusia. Itulah Tuhan kita. Haleluya. Melebihi akal manusia, supranatural. Oleh karena itu, mari, walaupun Pak Yakob dari dokter dari teologi, Theos logos, tetapi kita supranatural, ya tidak logos. Ya, saudara-saudara sekalian, biarlah kami percaya dalam waktunya beliau ada di sini juga kami akan berapa kali mungkin di Cross TV ini. Saudara kekasih, puji Bapa Yahweh, Shalom Elohim. Terima kasih Pastor Jacob. Terima kasih, Shalom. Shalom Elohim.